Assalamualaikum guys, sebelum kalian nonton video ini jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Karena subscribe itu gratis, like itu juga gratis. Dan like dari teman-teman itu sangat membantu saya dalam menyelesaikan studi saya yang sekarang ini. Buat teman-teman yang sudah like video saya, terima kasih banyak. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan video saya. Di video ini merupakan tugas ujian akhir semester saya, yaitu dengan mata kuliah manajemen pendidikan. Dengan saya selaku pemilik video yang bernama Indarti Fujirstari dengan NIM 2119088. Saya adalah mahasiswi IAIN Bukit Tinggi semester 3 dengan jurusan Pendidikan Agama Islam, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Sito Rahmana MA. Baiklah, di video saya kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh Ibu Dr. Soal pertama yaitu pendidikan di Indonesia terkesan lebih mengedepankan teoritis daripada aplikatif. Dampaknya peserta didik lebih banyak menghafal materi saja. Bagaimana sistem manajemen pendidikan yang seharusnya diberikan kepada peserta didik sehingga mereka tidak hanya mampu memahami materi secara komprehensif tetapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Nah, sebelumnya kita pahami dulu kalau manajemen pendidikan itu sebagai suatu disiplin ilmu yang memainkan peran atau berperan dalam yang amat penting dalam mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu atau yang berkualitas dengan berkelanjutan. Manajemen ini juga cukup penting karena proses dari perataan sumber daya pendidikan, yaitu pengelolaan tenaga pendidikan, kurikulum dan pembelajaran, keuangan, sarana dan prasarana, serta keterlibatan secara terpadu dan simultan antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Dan semua itu perlu dikelola secara profesional. Nah, dengan arti seluruh sumber daya pendidikan yang ada tidak akan berpengaruh dalam SDM, sumber daya manusia yang bermutu apabila manajemen pendidikan itu lemah. Jadi kuncinya adalah manajemen harus profesional. Keprofesionalan guru merupakan suatu hal yang penting karena guru juga harus memiliki kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan evaluasi pendidikan, dikarenakan evaluasi ini merupakan bagian yang bisa dipisahkan dan ketercapaian proses pembelajaran itu sendiri. Pendidikan yang kita lihat kebanyakan lebih mengedepankan teoritis daripada mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Yang perlu diperbaiki atau diperbaharui adalah dengan adanya interaksi guru dan peserta didik dalam mengaplikasikan teori yang baru dipelajari dengan meminta peserta didik untuk memberikan contoh atau yang menggunakan teori tersebut. Adanya dukungan dari sekolah, keluarga, serta masyarakat, serta dalam membantu peserta didik untuk mengaplikasikannya. Adanya kesadaran dari peserta didik itu sendiri bahwasanya mengaplikasikan teori dan yang dipelajarinya di sekolah itu sangatlah penting dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan kedua yaitu kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata. Menurut saudara, kenapa hal itu masih saja terjadi? Gambarkanlah dengan konsep berpikir yang sistematis sebuah rancangan yang baik dengan paradigma yang wajib dimiliki bangsa dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia belum merata, yaitu 1. Kurangnya perhatian dari pemerintah pada daerah-daerah pelosok di Indonesia. Yang kedua, kesalahan dalam penilaian kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, belum sempurna penerapan sistem manajemen pendidikan itu sendiri.
Dan yang keempat, kurangnya kepedulian dan perhatian masyarakat akan pentingnya pendidikan. Yang kelima, masih kurangnya fasilitas pendidikan di daerah-daerah terpencil karena masih agak lamban. Nah, yang keenam, masih banyak tenaga pendidik yang tidak profesional selama pengajaran. Cara yang bisa dijadikan sebagai solusi dari faktor di atas yang sudah saya sebutkan tadi agar meratanya pendidikan di Indonesia. Yang pertama, menjalin komunikasi yang erat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan saling bekerja sama agar pemerintahan pusat bisa juga memperhatikan pembangunan daerah terpencil seperti daerah terpelosok yang jauh dari jangkauan sinyal. Yang kedua, pemerataan dalam pembangunan gedung sekolah. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya saat ini pembangunan gedung sekolah hanya banyak berpusat pada kota saja. Yang ketiga, pembagian buku-buku pelajaran secara gratis agar itu akan memudahkan para peserta didik di sekolah untuk bisa menimba ilmu lebih banyak lagi dengan banyaknya buku-buku koleksi terbaru dalam perpustakaan sekolah tersebut. Nah, yang keempat, melengkapi peralatan sekolah dengan gratis oleh pemerintah karena seluruh anak negeri tanah air berhak untuk mendapatkan fasilitas peralatan sekolah dengan gratis dari pemerintah dengan maksud cara ini dapat menunjang kegiatan belajar mereka agar peserta didik lebih bersemangat lagi dalam menuntut ilmu di sekolahnya. Selanjutnya, soal ketiga yaitu gambarkan dengan konsep berpikir yang progresif dan inovatif tentang hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat sehingga penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa ini. Jawaban saya, lembaga pendidikan dengan masyarakat itu memiliki hubungan yang timbal balik atau saling bergantungan antara keduanya. Nah, dengan maksud lembaga pendidikan tidak akan hadir atau ada dalam adanya masyarakat tanpa adanya suatu masyarakat. Begitupun sebaliknya, masyarakat juga membutuhkan pelayanan dari lembaga pendidikan. Hubungan lainnya juga seperti mengikuti perubahan lingkungan, sebab lembaga pendidikan merupakan bagian dari masyarakat dan lembaga pendidikan dalam masyarakat itu memiliki peran yang penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa kita ini. Artinya, lembaga pendidikan dengan masyarakat perlu bekerja sama untuk membangun dan kemajuan bangsa menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu tinggi. Yang keempat, yaitu selama ini kita lihat pengaruh kepemimpinan dan memperkuat proses manajemen pendidikan. Hal itu tidak lepas dari visi misi yang disusun dan dilaksanakan dengan baik. Namun ternyata ada juga seseorang pemimpin tidak memadukan visi misinya, hanya mengandalkan kekuatan pemimpinannya saja, tetapi berhasil juga dalam mewujudkan manajemen pendidikan yang bagus. Nah, bagaimana saudara memandang hal ini? Karena sejatinya keberhasilan kepemimpinan seseorang pemimpin sangat berpengaruh besar dalam suatu manajemen pendidikan. Menurut saya, kepemimpinan seperti yang disebutkan tadi belum bisa dikatakan kepemimpinan yang ideal atau belum seimbang, karena pada dasarnya kepemimpinan itu harus selaras dengan visi dan misi yang ia jalankan. Nah, karena pada dasarnya juga setiap pemimpin pasti memiliki visi serta misi yang ingin ia wujudkan. Contoh, ketika kepala sekolah atau rektor ingin mencapai misinya, ia tentunya harus bisa untuk memperkuat suatu manajemen pendidikan tersebut dengan visi dan misi yang ia jalankan dan menggabungkannya dengan kepemimpinan yang dimilikinya. Visi dan misi itu lebih penting dalam meningkatkan mutu manajemen pendidikan itu sendiri.
dan pemimpin harus bisa menyelaraskannya. Soal kelima, dalam situasi lingkungan yang penuh dinamika, manajemen pendidikan harus bisa menciptakan pelayanan yang memuaskan kepada peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Lalu, bagaimana dengan kondisi pendidikan sekarang yang mengharuskan kegiatan belajar daring dan masalah utamanya adalah kesulitan mendapatkan sinyal. Alhasil peserta didik tidak bisa belajar maksimal, sementara pemerintah sudah mengupayakan bantuan kuota internet. Padahal salah satu prinsip utama supervisi pendidikan yaitu adalah bukan mencari kesalahan tetapi mencegah kesalahan. Sebagai orang yang terdidik, bagaimana pandangan saudara mengenai hal ini? Dan apa yang bisa saudara kontribusikan melalui pemikiran saudara bahwa saat yang bersama dengan kondisi pandemi ini, pendidikan masih bisa bersaing secara efektif dalam konteks lokal, nasional, bahkan global. Nah, dalam situasi pandemi seperti ini, lembaga pendidikan formal dalam pembelajarannya, baik itu siswa ataupun mahasiswa, seluruh lembaga pendidikan di Indonesia itu melakukan proses pembelajarannya yaitu dengan karena pembelajaran kita lakukan secara daring, dalam arti kita pasti lebih membutuhkan fasilitas yang memadai seperti kuota dan jaringan internet agar kita bisa mengakses media pembelajaran kita yang digunakan seperti WA Group, Google Classroom, ataupun via Zoom. Sebenarnya kuota mungkin bukan menjadi masalah utamanya karena sudah dibantu oleh pemerintah, tapi jaringan internetnya itulah yang menjadi masalah utama untuk teman-teman mahasiswa atau teman-teman siswa lainnya. Yang terkadang yang lebih membuat masalah itu ya jaringannya, karena sering hilang sendiri. Adapun seperti dalam soal bahwasanya pemerintah sudah mengupayakan bantuan kuota internet gratis untuk para pelajar dan mahasiswa seluruh Indonesia. Sebenarnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, masalah utamanya yaitu pada daerah pelosok atau daerah yang jauh dari perkotaan, rawan sekali akan tidak adanya sinyal. Hal itu menjadi penyebab utama seseorang peserta didik mengalami masalah dalam proses pembelajarannya. Hal ini juga oleh pemerintah setempat untuk menyediakan tempat khusus agar para siswa ataupun mahasiswa bisa melaksanakan pembelajaran dengan lancar dengan menyediakan wifi gratis mungkinnya kan. Dalam supervisi adalah bantuan untuk memperbaiki situs pembelajaran mengajar agar menjadi lebih baik lagi dalam pembelajaran daring ini. Keterampilan supervisor sebagai pemimpin juga menentukan situasi pelajar mengajar sekolah untuk menjadi lebih baik lagi. Sedikit tambahan, ingatlah, daring itu merupakan tantangan buat kita untuk bisa mengeluarkan inovasi yang baru dan dari diri kita agar bisa menjadikan pembelajaran daring ini menjadi lebih menyenangkan lagi. Sekian video jawaban saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan terima kasih kepada dosen pengampu, dan terima kasih juga ilmunya Bu. Semoga saya bisa mengaplikasikannya juga di kehidupan sehari-hari saya. Dan jangan lupa buat teman-teman klik tombol like, subscribe, and comment. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.